Tentu. Kalimat aina tadhhabun terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 26, yang artinya, maka kemanakah kamu akan pergi? Dalam konteks ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menegur manusia yang berpaling dari kebenaran Al-Quran, padahal Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Bukan berarti lari dari kematian secara fisik, melainkan pertanyaan retoris untuk menegur orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan petunjuk Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa setelah Al-Quran diturunkan sebagai peringatan, tidak ada jalan lain yang benar selain mengikutinya. Jadi, kemana lagi mereka akan mencari kebenaran selain kepada Allah? Mari kita telisik lebih dalam. Ayat aina tadhhabun ini, seperti yang dijelaskan dalam banyak tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, adalah pertanyaan retoris yang sangat keras. Tujuannya adalah untuk menyadarkan manusia yang berpaling dari kebenaran Al-Quran, yang merupakan peringatan bagi seluruh alam, untuk berpikir, kemana lagi mereka akan mencari petunjuk jika bukan kepada Allah. Ulama-ulama besar seperti mereka umumnya menekankan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan kebenaran yang hakiki. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda diskusikan lagi dari pandangan ulama tentang ayat ini? Untuk menyadarkan manusia dari berpalingnya dari Al-Quran yang hakiki, kita bisa melihat bahwa banyak godaan duniawi yang saat ini membuat manusia terlena, seperti kekayaan, popularitas, atau sekedar kesenangan semata. Sebagai contoh, ada seseorang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar harta, hingga lupa membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Atau ada yang terlena dengan pujian di media sosial hingga mengabaikan kewajiban agamanya. Untuk kembali pada Al-Quran, kita harus menyadari bahwa petunjuk yang hakiki hanya ada di sana dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada hal spesifik yang ingin Anda diskusikan lagi tentang contoh-contoh tersebut? Tentu, ada sudut pandang lain yang menarik. Banyak manusia yang mencari kedamaian dan kebahagiaan melalui berbagai sistem atau filosofi buatan manusia, seperti mengejar kedudukan tinggi atau mengandalkan logika semata, tanpa menyambarkannya pada bimbingan wahyu. Saat mereka menghadapi kesulitan hidup atau kekosongan jiwa, dan mereka berpaling ke arah lain selain Al-Quran, ayat aina tadhhabun datang menegur mereka, mengingatkan bahwa petunjuk sejati hanya ada dalam firman Allah. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam menghadapi dilema modern? Mari kita lanjutkan dengan merenungkan bagaimana teknologi dan informasi saat ini bisa menjadi ujian besar bagi kita umat Islam. Banyak sekali konten, baik itu berupa hiburan, ideologi maupun pandangan hidup yang disebarkan melalui internet dan media sosial. Ketika seseorang lebih memilih untuk mengikuti arus informasi tersebut tanpa menyaringnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, ia bisa terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ayat aina tadhhabun hadir sebagai pengingat tegas untuk kembali pada pedoman yang pasti di tengah derasnya arus informasi zaman ini. Apakah Anda ingin mendiskusikan lebih jauh tentang cara membentengi diri dari pengaruh informasi yang bertentangan dengan ajaran Islam? Untuk membentengi diri dari pengaruh informasi yang bertentangan dengan ajaran Islam, langkah pertamanya adalah dengan menguatkan ikatan kita dengan Al-Quran. Ini tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga memahami maknanya melalui tadabbur dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk menjaga pergaulan dan memilih lingkungan yang positif yang saling mendukung dalam kebaikan. Apakah Anda ingin berdiskusi tentang cara-cara praktis untuk melakukan tadabbur Al-Quran secara rutin? Untuk memulai tadabbur Al-Quran secara rutin, Anda bisa memulainya dengan menyisihkan waktu khusus setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Pilihlah waktu di mana pikiran Anda sedang tenang, seperti setelah sholat subuh. Selanjutnya, bacalah ayat tersebut beserta artinya dan tafsir ringkas untuk memahami konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, renungkanlah pesan tersebut dan cobalah untuk mengaitkannya dengan kehidupan Anda sehari-hari, memikirkan bagaimana Anda bisa mengamalkan perintah atau menghindari larangan yang ada. Apakah ada surah atau ayat tertentu yang saat ini ingin Anda jadikan fokus tadabbur? Bagus sekali. Secara umum, kita juga bisa memperluas tadabbur kita dengan memperhatikan akhlak Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya teladan utama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk memperbanyak istighfar dan memohon petunjuk kepada Allah agar hati kita selalu teguh di atas jalan kebenaran. Apakah ada hal spesifik tentang sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi godaan zaman ini yang ingin Anda diskusikan? Alhamdulillah, mari kita gunakan waktu ini untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Kita bisa mulai dengan merenungkan konsep ghaflah atau kelalaian. Ini adalah kondisi di mana hati manusia menjadi jauh dari Allah akibat terlalu sibuk dengan urusan dunia.
Seseorang mungkin rajin beraktivitas, bekerja dan mencari nafkah, namun melupakan kewajiban utamanya sebagai hamba yaitu beribadah dan mengingat Allah. Padahal semua aktivitas duniawi seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan sebaliknya, yang justru menjauhkan. Disinilah pentingnya kita selalu melakukan introspeksi diri. Apakah hati ini masih dipenuhi dengan rasa syukur, atau malah dipenuhi dengan keluh kesah dan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia? Dalam ajaran Islam, dunia ini dipandang sebagai jembatan menuju akhirat. Kehidupan di dunia adalah ladang untuk menanam kebaikan yang buahnya akan dipetik di hari kemudian. Oleh karena itu, memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu, berbuat baik kepada sesama, dan selalu berzikir kepada Allah, adalah kunci untuk menjaga hati tetap hidup dan dekat dengannya. Kita juga harus menyadari bahwa kematian adalah suatu kepastian. Mengingat mati bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa kita harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapnya. Bekal terbaik tentu saja adalah ketakwaan, amal soleh, dan hati yang bersih ketika kita kembali kepadanya. Mari kita terus berdoa agar Allah selalu memberikan hidayah, menjaga keimanan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Apakah ada bagian dari penjelasan tadi yang ingin Anda ulas lebih lanjut, atau ada hal baru yang ingin Anda diskusikan? Alhamdulillah, mari kita tambahkan dengan pembahasan tentang pentingnya menjaga niat dan kebersihan hati. Dalam Islam, niat adalah dasar dari setiap amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Keberhasilan dan nilai spiritual suatu amal sangat ditentukan oleh keikhlasan hati dalam melakukannya, semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Selain itu, menjaga hati agar tetap bersih dan selamat dari penyakit hati seperti ria, dengki dan sombong adalah kunci ketenangan jiwa. Hati yang bersih akan selalu condong kepada kebaikan dan mudah menerima hidayah. Apakah ada aspek tertentu tentang kebersihan hati yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Baik, saya akan menyampaikannya secara lebih perlahan agar dapat lebih mudah Anda cerna. Mari kita renungkan bersama-sama tentang konsep tawakul atau berserah diri kepada Allah. Tawakul bukanlah berarti kita diam berpangku tangan tanpa usaha, melainkan mengerahkan segala daya dan upaya kita yang terbaik dan kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada keputusan Allah. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam benih di ladang. Ia membajak tanah dengan tekun, menyirami tanaman dan merawatnya dengan baik. Setelah semua usaha tersebut ia lakukan, ia kemudian bertawakul kepada Allah agar memberikan hasil panen yang melimpah dan berkah. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu merasa tenang dan tidak cemas berlebihan menghadapi masa depan, karena kita tahu bahwa segala urusan ada dalam genggaman kekuasaannya. Apakah ada bagian dari penjelasan ini yang ingin Anda diskusikan kembali lebih dalam? Sebagai penutup kajian kita kali ini, mari kita renungkan pentingnya dua sifat utama seorang mukmin, yaitu syukur dan sabar. Sabar adalah lentera hati saat menghadapi ujian dan kesulitan, yang menuntun kita untuk tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara syukur adalah kunci untuk melihat berkah dan rahmatnya dalam setiap keadaan, sekecil apapun itu. Dengan menyatukan sabar dalam kesulitan dan syukur dalam kelapangan, kita akan senantiasa merasakan ketentraman batin, terhindar dari rasa gundah yang sia-sia, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Insya Allah kita bisa melanjutkan diskusi ini lain waktu. Terima kasih. Sama-sama, semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.